Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi listrik dinamis, terutama pada submateri sumber arus listrik. Nah, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sumber listrik yang sering kita gunakan sebagai penghasil energi. Dalam kehidupan sehari-hari, sumber arus listrik lebih dikenal dengan istilah sel listrik atau disebut dengan elemen listrik. Nah, batu baterai dan akumulator atau yang kita sering kenal dengan aki adalah jenis sel listrik yang paling banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terdapat beberapa jenis sel listrik, diantaranya adalah ada sel volta, baterai, aki, dan sel Weston. Nah, berdasarkan kemampuannya untuk dapat diisi ulang, maka sel ini dibagi menjadi dua. Ada sel primer dan ada sel sekunder. Sel primer itu sendiri adalah kelompok sumber arus listrik yang apabila telah habis digunakan, muatannya tidak dapat diisi kembali. Nah, itu yang primer. Jika tidak dapat diisi kembali, maka disebut sebagai sel primer. Dan sebaliknya, ada yang disebut dengan sel sekunder, yaitu sumber arus listrik yang apabila diisi ulang, ketika muatannya telah yang dapat diisi ulang ketika muatannya telah habis. Artinya dapat kita isi kembali apabila muatannya telah habis. Nah, nanti kita lihat apa saja sih yang tergolong dalam sel primer dan sel sekunder. Oke, baik, kita lanjut. Sel listrik pertama kali di sini ditemukan untuk elemen volta, itu ditemukan oleh Alessandro Volta. Nah, elemen volta ini tergolong dalam sel primer karena jika habis tidak dapat diisi ulang kembali. Nah, pada sel listrik itu ada yang disebut dengan anoda dan ada yang disebut sebagai katoda. Anoda ini adalah kutub positif, sementara katoda adalah kutub negatif. Nah, untuk elemen volta, sel anodanya yaitu berupa batang tembaga atau yang biasa kita singkat dengan Cu. Nah, artinya batang tembaga. Nah, kemudian seng itu biasa disingkat dengan Zn. Nah, ini untuk seng, itu Zn. Kemudian prinsip dari elemen itu adalah digunakannya suatu cairan. Nah, pada elemen volta, cairan yang digunakan di sini adalah larutan asam sulfat atau yang biasa disingkat dengan H2SO4. H2SO4. Nah, ini adalah cairan yang digunakan pada elemen volta. Nah, pada elemen volta ini, arus listrik akan mengalir dari anoda kutub positif ke katoda kutub negatif dengan membawa sejumlah energi. Nah, di sini akan terjadi reaksi kimia yang menyebabkan lempeng tembaga bermuatan listrik positif dan lempeng seng ini menjadi bermuatan listrik negatif. Hal ini menunjukkan bahwa lempeng tembaga memiliki potensial lebih tinggi daripada potensial pada lempeng sengnya. Nah, sehingga elektron akan mengalir dari seng ke tembaga. Nah, jika kedua lempeng ini dirangkaikan dengan lampu, maka arus akan mengalir dari lempeng tembaga ke lempeng seng sehingga lampu akan menyala. Namun, aliran arus listrik ini tidak berlangsung lama, sehingga lampu lama-kelamaan akan padam. Hal ini dikarenakan gelembung-gelembung gas hidrogen yang dihasilkan oleh asam sulfat akan menempel pada batang tembaganya. Nah, ini disebut sebagai peristiwa depolarisator, sehingga karena banyak gelembung-gelembung yang menempel, akibatnya listrik menjadi tidak dapat mengalir. Nah, ini untuk sel elemen volta. Kemudian berikutnya, berikutnya yaitu ada baterai.
Nah, baterai ini sering juga disebut sebagai dry cell atau sel kering. Nah, sel kering ini tidak mengandung cairan dan dapat digunakan pada posisi apa saja. Elektroda positif atau anoda pada sel listrik ini yaitu berupa batang karbon. Nah, yang dikelilingi oleh campuran mangan dioksida atau MnO2. Nah, ini cairannya di sini adalah mangan dioksida atau biasa disingkat dengan MnO2 dan serbuk karbon. Nah, ini berguna sebagai depolarisatornya. Nah, bungkus luar sebagai kutub negatif atau katodanya yaitu terbuat dari seng. Nah, pada baterai ini atau yang kita kenal sebagai sel kering, di antara depolarisatornya tadi adalah mangan dioksida. Nah, dan sengnya ini ada cairan elektrolitnya yang disebut sebagai amonium klorida. Nah, ini sebagai larutan elektrolitnya pada sel kering yaitu berupa amonium klorida. Oke, baik, kita lanjut berikutnya. Setelah sel kering yaitu ada sel alkalin. Nah, penampang lintang dari sel alkalin ditunjukkan pada gambar di samping ini. Nah, pusat sel terbuat dari serbuk seng yang merupakan elektroda positifnya. Nah, elektroda positifnya ini merupakan serbuk seng, merupakan katodanya. Dan pasta yang terbuat dari potasium hidroksida, ini cairan elektrolitnya, yaitu potasium hidroksida. Dan seng oksida itu sebagai larutan elektrolitnya. Nah, elektroda positif dikitari oleh pelet yang mengandung mangan dioksida yang sebagai elektroda negatif. Nah, ini untuk baterai sel alkalin. Kemudian berikutnya untuk sel sekunder yang dapat diisi ulang ketika muatannya telah habis. Contohnya pada akumulator atau yang sering kita kenal sebagai aki. Nah, ini termasuk sel sekunder karena dapat diisi ulang ketika muatannya sudah habis. Nah, sel timbal asam ini biasa disebut juga sebagai sel timbal asam, nama lainnya adalah akumulator. Sel timbal asam atau lebih dikenal sebagai akumulator itu terdiri atas dua pelat timbal sebagai elektroda. Nah, ada timbalnya di sini yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat encer. Maka cairan ini disebut sebagai sel elektrolitnya, yaitu dari bahan H2SO4 atau asam sulfat encer. Nah, letak dua pelat ini sangat berdekatan, tetapi dicegah untuk tidak saling menyentuh oleh pemisah yang terbuat dari bahan penyekat atau isolator. Maka setiap ini terdapat suatu penyekat. Nah, ini elektroda yang terdapat di dalam akumulator. Nah, ini adalah kutub positif dan ini adalah kutub negatif. Nah, kutub positifnya itu dari kutub positif pada akumulator ini yaitu timbal dioksida, sementara kutub negatifnya terbuat dari bahan timbal. Nah, jadi ini adalah Pb, biasa disingkat dengan Pb, ini adalah kutub negatifnya, dan timbal dioksida itu PbO2. PbO2. Nah, timbal dioksida. Sementara larutan elektrolitnya yaitu berupa asam sulfat encer yaitu H2SO4. Nah, itu larutan yang digunakan di dalam sel timbal. Oke, ini beberapa sumber arus listrik yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang sel primer maupun sel sekunder. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.